kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Iya, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini di dialog khusus bersama saya Yalin Salviani. Seperti saya informasikan tadi, hari ini kita membahas tentang Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Feel the Power of IP in Sport gitu ya. Dan seperti saya informasikan tadi juga pendengar, hari ini sudah hadir di studio narasumber kita Bapak Hendrik Pagiling SHMH selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Boleh bisa dekat mikrofonnya Pak? Oke, hari ini bagaimana kabarnya Pak? Terima kasih Dekat lagi, Pak. atas undangan yang diberikan kepada kami. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami Ya. Terkait dengan Hari Kekayaan Intelektual. Kami bisa membagikan sedikit dari apa sih program-program kekayaan intelektual yang menjadi ikon. Untuk kali ini kita berbicara terkait IP dan sport. Oke, baik. Ya pastinya di hari ini dialog khusus ini kita juga mengundang para pendengar juga nanti ya Pak ya, dialog bersama dengan kita. Mungkin ada yang bertanya seputar topik kita di hari ini, di hari Senin edisi 27 April 2026, Hari Kekayaan Intelektual Sedunia gitu ya Pak ya, hari ini ya topiknya ya. Oke, dan yang pasti nanti untuk ada yang ingin bertanya pendengar, Anda bisa bertanya juga nanti melalui SMS juga WhatsApp kami di 082195835080 atau juga bisa bertanya langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Dan baik Bapak, di kesempatan hari ini kalau kita bicara tentang Hari Kekayaan Intelektual Sedunia gitu ya Pak ya, ini diperingati kemarin ya Pak ya? Iya, tepatnya hari Minggu kemarin itu kita peringati se-Indonesia di seluruh kantor wilayah. Oke, dan temanya apa Pak? Tema yang diangkat IP dan sport. IP dan sport gitu ya. Oke, dan ya pasti kalau mungkin ada pendengar kita yang mendengarkan siaran kita di sore hari ini gitu ya. Sebenarnya apa sih itu Pak kekayaan intelektual? Itu apa sih Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Jadi kekayaan intelektual adalah sebuah mencakup karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi. Oke, sastra dan teknologi gitu ya. Seni juga ya Pak ya, termasuk ya itu? Iya, termasuk. Oke, sebenarnya apa sih Pak tujuan dari pelindungan kekayaan intelektual ini Pak? Tujuannya sebenarnya apa saja? Tujuannya adalah melindungi karya dari pengguna tanpa izin, kemudian mencegah penggunaan atau pembajakan tanpa izin, kemudian mendorong inovasi, kreativitas,
dan memberikan nilai ekonomi secara komersial. Oke, baik. Yang pasti itu tadi secara gambarannya gitu ya Pak ya. Dan yang pastinya Pak, kalau boleh dijelaskan sedikit gitu ya, secara sederhana saja gitu ya Pak ya. Apa sih hubungan antara kekayaan intelektual dengan yang namanya dunia olahraga Pak? Baik, terima kasih. Kekayaan intelektual dalam olahraga mencakup berbagai hal seperti merek, merek klub, logo, kemudian desain jersey yang biasa dipakai oleh persepak bola, baik itu dari berbagai olahraga, kemudian hak cipta siaran pertandingan, itu bisa masuk dalam kategori, hingga inovasi teknologi olahraga. Semua ini memiliki nilai ekonomi yang besar dan luar biasa dan perlu mungkin kita lindungi. Seperti halnya di Sulawesi Utara ada beberapa sport atau olahraga yang lagi digalakkan oleh Provinsi Sulawesi Utara, itu mungkin bisa kita sinergikan secara bersama-sama. Oke, dan yang pasti kemarin itu kita memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ya. Kalau di Sulawesi Utara sendiri kegiatannya apa saja Pak kemarin Pak? Kemarin kami olahraga jalan sehat. Ada olahraga jalan sehat juga gitu ya Pak? Jalan sehat, ada senam bersama. Kemudian ada beberapa game yang kita lakukan untuk menyemarakan Hari Kekayaan Intelektual. Oke, ternyata juga banyak event-event yang dilakukan gitu ya Pak ya pada saat perayaannya kemarin gitu ya di Sulawesi Utara. Oke, yang pastinya Pak Hendrik gitu ya, kalau kita bisa melihat gitu, hampir semua aspek gitu ya dalam olahraga itu tuh ada unsur kekayaan intelektualnya Pak. Jadi itu seperti apa Pak? Kalau kita bicara lebih jauh gitu ya, seberapa besar dampak ekonomi dari kekayaan intelektual di sektor olahraga itu sendiri Pak? Baik, ketika kita berbicara masalah nilai ekonomi di industri olahraga, jadi sangat besar tentunya kontribusinya. Industri olahraga saat ini merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif di mana itu bisa berkembang secara pesat, hak siar, sponsorship, merchandise-nya juga, kemudian yang berbasis kekayaan intelektual. Tanpa perlindungan kekayaan intelektual, potensi pendapatan ini bisa hilang atau disalahgunakan. Oke, baik. Yang pastinya untuk Anda pendengar yang ingin bertanya gitu ya terkait Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Feel the Power of IP in Sport gitu ya, tentunya Anda bisa bergabung juga di sore hari ini di SMS juga WhatsApp kami di 082195835080 atau juga bisa bertanya langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado di Sontan hari ini ya. Dan seperti saya informasikan tadi dan Bapak Hendrik juga katakan gitu ya, untuk temanya gitu ya tahun ini ya Pak ya, IP and Sport gitu ya. Yang pasti tema ini juga mengajak kita melihat bahwa olahraga ini bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga tentang kreativitas, inovasi dan juga nilai ekonomi yang dilindungi melalui kekayaan intelektual. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya terkait topik kita di Sontan hari ini, pendengar tetap terus bersama Pro 1 Manado. Saat lagi kami akan kembali. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Mam, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono kunja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan sore hari ini di dialog khusus ya, tentunya kita mengangkat topik Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Tentunya untuk Anda yang bertanya pendengar melalui line telepon SMS kami persilahkan gitu ya. Di WhatsApp juga boleh di 082195835080, ataupun juga Anda bisa bertanya melalui kanal YouTube kami di RRI Manado di sore hari ini ya. Dan baik, kita masih bersama dengan narasumber kita gitu ya, bersama dengan Bapak Hendrik Pagiling SHMH selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara ya. Oke, baik Bapak, ini kalau kita lanjut lagi gitu ya di hari ini terkait Hari Kekayaan Intelektual Sedunia gitu ya Bapak. Kalau kita boleh tahu sebenarnya tuh jenis-jenisnya gitu ya, kekayaan intelektual itu seperti apa aja Pak? Baik, jenis-jenis kekayaan intelektual itu sebenarnya ada beberapa jenis yang saya jelaskan. Terkait kekayaan intelektual personal itu ada hak cipta, merek, paten, desain industri, kemudian ada rahasia dagang, ada desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian di kekayaan intelektual komunal itu ada ekspresi budaya tradisional, kemudian itu terdiri dari tarian, lagu daerah, dan upacara adat. Kemudian pengetahuan tradisional itu ada beberapa obat-obatan tradisional yang dikembangkan biasa dari pengrajin lokal. Kemudian sumber daya genetik ini terkait dengan tanaman khas daerah, dan yang terakhir itu terkait indikasi geografis atau IG, produk khas daerah yang memang cita rasanya sesuai dengan kontur tanah yang ada di masing-masing wilayah atau daerah yang ada di daerah setempat. Karena beda tanah lokasi kadang-kadang cita rasanya juga terkait kopi itu beda-beda. Beda daerah beda juga gitu ya hasilnya gitu ya Pak ya. Sesuai tadi yang Bapak informasikan tadi, jenis-jenisnya itu tadi ada hak cipta, ada merek juga gitu ya. Terus juga ada desain industrinya juga gitu ya Pak ya. Dan tentunya tadi ada banyak yang pastinya itu tadi beberapa informasi yang bisa disampaikan. Dan yang pastinya kalau kita tarik lagi nih Pak ke konteks daerah gitu ya Pak Hendrik gitu ya, khususnya kalau di wilayah Sulawesi Utara sendiri Pak, bagaimana sih potensi kekayaan intelektual di bidang olahraga, dan apakah saat ini tuh banyak juga yang memanfaatkan hal tersebut Pak? Baik, terkait dengan olahraga di Sulawesi Utara, sebenarnya dari sisi potensinya sangat besar ya, di mana event olahraga lokal, kemudian klub daerah, produk-produk khas seperti atribut olahraga bisa didaftarkan kekayaan intelektualnya. Ini bisa meningkatkan daya saing dan memberikan nilai tambah kepada nilai ekonomisnya ya. Demikian. Kemudian memang di Sulawesi Utara ini ada beberapa olahraga yang sedang digeluti. Kami melihat Bapak Gubernur akhir-akhir ini lebih ke bola.
Sepak Dan, bola gitu ya Pak ya? Yang lebih banyak lagi maraknya lagi ini di Sulawesi Utara terkait dengan padel. Padel. Iya, padel itu memang kalau kita lihat ini lagi tren di dunia kaula muda. Nah, di mana kaula muda banyak meminati olahraga padel ini. Di olahraga padel ini tentunya ada beberapa brand yang harus kita daftarkan, baik itu dari sisi brand tempat usahanya dan ada beberapa hal-hal yang mungkin nanti kita bisa sinergikan. Oke, jadi masih dikomunikasikan, masih dibicarakan gitu ya bagaimana konteksnya di Sulawesi Utara sendiri gitu ya Pak ya? Iya, terkait dengan brand olahraga itu masuk di jenis namanya 41 itu jasa fasilitas olahraga. Oke, baik. Dan Bapak kalau kita melihat sekarang ini gitu ya, kita sering juga melihat kegiatan-kegiatan kalau nonton bareng gitu ya, pertandingan sepak bola itu biasanya itu kan sukanya di ruang publik gitu ya, kayak contohnya di kafe-kafe lah ya. Nah, apakah itu ada juga kaitannya dengan kekayaan intelektual, Pak? Baik, untuk siaran langsung tentu ada ya hak siar pertandingan olahraga, dilindungi hak cipta jika pada saat nonton bareng dilakukan tanpa izin dari pemegang lisensi resmi, itu bisa masuk dalam pelanggaran. Ini penting untuk menjadi perhatian termasuk di Sulawesi Utara, agar kegiatan tersebut tetap legal dan tidak merugikan pemilik hak siaran itu tersebut. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan ingin nonton bareng atau apa itu harus izin juga ya Pak? Harus. Harus ya? Harus. Kalau enggak Pak, apa yang akan dilakukan? Kalau seseorang tidak lewat izin, itu tentunya akan dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, jadi segala sesuatunya itu harus ada izinnya gitu ya Pak ya, biar lebih aman juga gitu ya. Yang pastinya untuk Anda di sore hari ini pendengar yang ingin bertanya melalui SMS juga WhatsApp di line telepon juga boleh di sore hari ini di line telepon kami di 082195835080 atau juga bisa bertanya melalui kanal YouTube kami ya di RRI Manado. Dan sekarang ini sudah ada yang bertanya melalui kanal YouTube kami nih Pak. Dari @Primus Tumbel, bisa nggak sih Pak kita mendaftarkan nama tempat persewaan lapangan padel kita yang ada di Manado seperti Padel 88, Padel Land dan juga The G Club. Nih bisa nggak Pak katanya Pak? Sangat bisa sekali Bu. Kami di kantor wilayah itu di layanan publik kami itu kami membuka pendaftaran terkait dengan merek logo padel seperti Padel 88 yang disampaikan tadi. Silakan didaftarkan, kami akan melakukan melakukan pendaftaran. Mungkin ada biaya-biaya terkait itu nanti kita sampaikan di admin dan admin akan menginformasikan itu. Oke, dan mungkin ini masyarakat umum gitu ya, yang pasti awam juga gitu ya Pak ya, yang mungkin baru mendengarkan siaran kita di Sontan hari ini. Mereka ingin mendaftarkan itu apakah secara online atau langsung ke kantornya? Kalau misalkan di kantornya di mana itu Pak? Kami membuka layanan help desk itu di kantor wilayah, itu jam kerja mulai dari jam 8.00 sampai dengan 16.30 kami akan melayani seluruh pendaftar yang mau mendaftarkan brand tersebut. Brand itu memang masuk kategori yang tadi saya sudah sampaikan, merek 41. Itu bisa didaftarkan karena itu menyangkut dengan jasa olahraga. Oke, baik. Dan yang pastinya untuk Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan di Sultan hari ini ya bertanya langsung melalui SMS juga WhatsApp kami di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080. Anda bisa bergabung juga di line telepon. Kita juga terima di Sultan hari ini ya ingin bertanya langsung terkait topik kita Hari Kekayaan Intelektual Sedunia gitu ya. Nah, kalau di berbagai daerah-daerah gitu ya, biasanya kalau Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ini perayaannya itu seperti apa sih Pak? Bisa kasih gambaran juga untuk kita masyarakat umum. Jadi perayaan yang kita lakukan di Kementerian Hukum, kita memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia di mana ada tema-tema tiap tahun yang diusung untuk mempercepat pendaftaran baik itu pelaksanaannya di masyarakat. Jadi kami tetap memilih tema-tema yang unik dan menarik di mana pelaksanaan kekayaan intelektual itu secara
langsung itu bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Seperti itu. Oke, dari yang pastinya mungkin bisa kasih gambaran nih Pak, kenapa sih untuk tahun ini gitu ya pemilihan temanya itu tadi IP Sport gitu ya? Kenapa itu Pak? Kalau terkait pemilihan tema memang itu ditentukan oleh pusat ya. Oke, Kami di kantor wilayah sifatnya untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dari pusat. Terkait sport mungkin tren dunia olahraga saat ini lagi marak. Memang ada beberapa olahraga kita tahu bersama bahwa persepak bolaan Indonesia lagi gencar-gencarnya, terus ada olahraga padel juga, kemudian ada sepeda juga lagi. Jadi kami mau produk-produk yang ada di Indonesia tentunya itu bisa mendapat perlindungan hukum yang baik. Oke, baik. Yang pasti itu alasannya juga gitu ya Pak ya. Dan yang pasti sekarang nih ada lagi yang bertanya melalui kanal YouTube kami Pak dari @om_divora. Izin Pak, banyak terjadi di mana hasil karya seni berupa musik indie sering dibajak atau di cover orang lain. Adakah link pelaporan bila kami musisi ingin mengadukan hak-hak tersebut, hal tersebut Pak? Terima kasih. Oke, gimana nih Pak? Jadi bisa apa ya terkait pelanggaran Hasil karya seni, ya, khususnya musik indie ya. Itu bisa apa ya? Sering dibajak nih katanya Pak. Oke, bisa dipidana. Perdata juga bisa diajukan gugatannya ke peradilan niaga. Kemudian alternatif penyelesaian sengketa kalau apa ya pidana bisa dilaporkan ke Kanwil Hukum. Ada PPNS yang siap menindaklanjuti aduan tersebut. Kemudian delik aduan harus ada laporan baru untuk bisa ditindaklanjuti. Dalam artian laporan bisa juga diajukan oleh ke pihak kepolisian kalau ada itu menyangkut unsur-unsur yang melanggar hukum. Kalau linknya ada ya Pak? Linknya ada. Di mana tuh Pak? Linknya kami di link pengaduan ada. Kita buka. Nanti bisa dicek aja di helpdesk di kantor wilayah. Oke, jadi bisa dilaporkan di sana, bisa cek juga linknya di mana untuk melaporkan gitu ya. Kalau misalkan hasil-hasil dari karya-karya anak-anak muda, apalagi musik indie kan banyak sekali ya Pak. Kalau anak-anak Manado itu banyak sekali yang punya potensi di dunia musik gitu ya. Jadi mereka juga takut juga nih Pak kayaknya ya untuk karya-karya mereka itu tuh bisa dibajak orang gitu ya. Silakan bisa langsung ke kantor wilayah ketika memang ada pengaduan yang sifatnya harus segera kita tindak lanjuti. Kami akan membentuk tim dan nanti PPNS yang akan turun mengecek itu di lapangan. Oke, baik. Dan yang pasti untuk Anda di sore hari ini di Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, topik kita hari ini gitu ya di dialog khusus, Anda bisa bertanya, ajukan pertanyaan Anda gitu ya, ingin bertanya secara khusus boleh di 082195835080, baik itu melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga boleh, dan bisa bertanya langsung di YouTube kami di RRI Manado. Saat lagi kami kembali, tetap terus bersama kami di dialog khusus. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia. RRI Suara Indonesia. RRI bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara. Piala dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
Ya, pendengar terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Yelin Salviani hari ini yang terus memandu acara kita di hari ini, dialog khusus gitu ya terkait topik Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Dan masih bersama dengan Bapak Hendrik Panggiling gitu ya. Dan tentunya teman-teman yang menyampaikan pertanyaan atau pendapat Anda gitu ya terkait topik kita hari ini, Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Anda bisa sampaikan melalui line telepon kami, SMS ataupun juga WhatsApp di 0821 9583580 atau juga melalui kolom komentar ya di YouTube kami di RRI Manado ya. Dan tentunya bisa bertanya gitu ya Pak ya di soal hari ini ya. Oke, boleh. Dan sekarang nih Pak, ada yang bertanya melalui YouTube nih Pak dari @primustumbel nih ya. Pak, kita dapat info kalau mendaftar dengan surat rekomendasi Dinas Koperasi dan UKM katanya lebih murah ya Pak. Oke, gimana nih Pak tanggapannya? Baik, terima kasih. Benar, ketika mendaftarkan dari dinas-dinas terkait itu ada 3 dinas ya, Koperasi, Perindak, dan Pariwisata. Yang tadinya itu nominalnya 1,8 juta. Itu pendaftaran apa tuh Pak? 1,8 merek ya? Oh, oke. Merek itu dari rekomendasi 3 dinas tersebut bisa salah satunya dinas itu bisa bukan diskon ya, memang diturunkan karena ada rekomendasi itu Rp500.000. Oh, oke. Ada lagi yang disampaikan Pak? Cuma segitu ya? Mungkin ini wujud kolaborasi ya antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan kemudian Kementerian Hukum tentunya dalam mengeksekusi dan mempercepat pendaftaran kekayaan intelektual sehingga antara instansi vertikal dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota bisa bersinergi dengan baik. Oke, ini yang untuk mendaftar gitu ya Pak ya, yang untuk Dinas Koperasi dan UKM gitu ya. Tapi kalau yang lain-lainnya juga berbeda-beda harga ya Pak ya? Enggak, pada prinsipnya sama. Sama gitu ya. Oke, baik. Ya pasti Pak, kalau untuk event olahraga gitu ya di daerah. Nah, apa sih yang sering terlewat gitu ya dari sisi kekayaan intelektual tuh biasanya Pak? Yang sering terlewat terkait dengan pendaftaran merek untuk nama logo event. Terkadang padahal event tersebut contohnya lomba lari atau turnamen lokal bisa sebenarnya nilai jual perkembangannya bisa sangat besar. Jika tidak didaftarkan ada resiko bisa ditiru atau diklaim pihak lain, sehingga ini sebenarnya peluang besar untuk memperkuat identitas dan ekonomi daerah. Kita tahu akhir-akhir ini perkembangan padel, contohnya perkembangan lari, ibaratnya jogging lagi maraknya, kemudian dari pemerintah bola itu bisa menjadi sebuah brand. Ketika itu bisa mereka mendaftarkan merek, itu bisa nilai jualnya atau exposure-nya bisa lebih luar biasa. Jadi kalau mendaftar itu Pak lebih aman gitu ya, jadi nggak ada yang bisa bajak atau ngikut-ngikut gitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Ya ada hak patennya gitu ya berarti. Yang pastinya Pak di sini ada @Kevin Wedan ya atau apa nih? Oke, Wedan. Seringkali katanya di YouTube nih ya Pak ya yang bertanya, seringkali kita temukan berita hoax di media online. Apakah ada pantauan media online yang dilakukan Kemenkum tentang hal ini? Seberapa besar juga efek dari Helpdesk Kemenkum Sulawesi Utara tentang ini Pak? Baik, terima kasih. Kami dari Kementerian Hukum Sulawesi Utara terus memantau secara periodik. Setiap hari kita evaluasi kalau ada pengaduan terkait dengan pendaftaran hak cipta, merek dan sebagainya, itu kita langsung tindak lanjuti. Jadi langsung ditindak gitu ya kalau ada laporan juga gitu ya Pak ya. Ada hoax di media sosial. Oke, sekarang ini ada juga yang bertanya melalui WhatsApp nih Pak. Selamat sore RRI dari Ovel di Jalan Saya. Terkait maraknya konten AI nih Pak yang banyak beredar di media sosial dan juga berpotensi yang sering menduplikasi gitu ya. Apakah hal tersebut masuk pelanggaran hak kekayaan intelektual? Terima kasih. Gimana nih Pak? Ini pertanyaan dari Ovel ya di Jalan Saya. Baik, terkait dengan konteks AI juga, ini merupakan sebuah tren masalah yang baru ya, di mana ini merupakan catatan dari Kementerian Hukum bagaimana caranya AI ini bisa kita imbangi dengan kreativitas kaula muda pada saat ini, dan
itu merupakan tantangan tersendiri. Dan isu ini sudah dibicarakan di tingkat pusat. Apa yang harus kita lakukan, mungkin itu bisa kita dapat sinergikan dengan semua pihak sehingga keaslian dari karya dan ciptaan itu kita bisa lakukan perlindungan seperti itu. Oke, baik. Ya pasti seperti itu ya. Terima kasih OPL saya. Mungkin ada tambahan lagi Pak? Cukup? Kami pikir sudah cukup. Mungkin kalau tadi duplikasi dengan karya yang sudah ada dan mendapat manfaat ekonomi itu masuk dalam pelanggaran kekayaan intelektual. Jadi kedepannya mungkin kantor wilayah Kementerian Hukum khususnya di Sulawesi Utara terkait kekayaan intelektual kami akan memasifkan ini untuk dilakukan. Ada beberapa sentra-sentra KI yang kami bentuk kerjasama dengan pemerintah daerah, akademisi, kemudian akademisi itu perguruan tinggi negeri dan swasta. Bagaimana caranya kita memasifkan pendaftaran kekayaan intelektual yang ada di Sulawesi Utara, dan hal ini kami lihat potensinya sangat besar di Sulawesi Utara. Sangat besar ya Pak ya. Di mana Sulawesi Utara ini banyak hal yang bisa kita angkat karena dari pariwisata, kemudian dari wisata kuliner, kemudian dari sport juga, dan berbagai jenis kekayaan dari budaya itu menjadi pelengkap tersendiri untuk Sulawesi Utara itu kedepannya mungkin lebih bisa kelihatan di dunia internasional. Oke, baik. Pak, sekarang ada yang bergabung melalui line telepon nih Pak ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Ibu Yelin Sofiani. Iya, selamat sore. Hari ini Pak Benikjo di Bolmot. Apa yang dipertanyakan Pak? Oke, kita langsung ke pertanyaannya kepada narasumber. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Dan Bung Benikjo di Bolmot ini, Pak ya, salam kenal ya. Ini pertanyaan mengenai musik, Pak ya, mengenai musik. Itu kalau ada lagu karya cipta ya dari para pencipta lagu, terus lagu tersebut di-cover oleh penyanyi lain, dinyanyikan oleh penyanyi lain, apakah itu ada kena sanksi pidananya atau gimana itu Pak? Itu aja, terima kasih, selamat sore. Oke, selamat sore, terima kasih Pak Benikjo di Bolmut gitu ya. Gimana nih Pak kalau ada yang pencipta lagu gitu ya, tapi lagunya ini di cover gitu ya oleh penyanyi lain. Nah tentunya gimana nih Pak? Boleh nggak kira-kira? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya untuk lagu setiap itu dinyanyikan harus izin kepada penyanyi lagu aslinya atau penciptanya. Kemudian terkait dengan tarian lagu daerah, kalau dia sifatnya tarian lagu daerah itu masuk ekspresi budaya tradisional. Tetapi kalau dia sifatnya lagu umum, ya memang harus izin ke penciptanya. Kalau di cover Pak? Lagunya di cover sama penyanyi lain boleh ya? Atau harus ada izin gitu ya dari penciptanya juga gitu ya? Intinya harus izin. Oke, pada intinya harus izin gitu ya Pak Benikjo ya. Oke, yang pastinya untuk Anda yang bertanya di SMS juga WhatsApp kami persilahkan di hari ini di line telepon juga boleh, melalui kanal YouTube juga boleh. Ada telepon lagi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore nih Bapak, siapa di mana Pak? Dengan Pak Sagai dari Bitung. Oke, Pak Sagai di Bitung. Apa yang dipertanyakan Pak? Silakan. Pak, itu topiknya apa ini? Topiknya Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Pak. Oke, soalnya kita baru bergabung. Oke, baik. Pertanyaan kepada narasumber. Ini sekarang kan konten AI ini so merajalela yang so dapat meresahkan ini. Jadi baik mereka menampilkan baik presiden mau menteri mau segalanya. Apakah memang tidak bisa ini diberantas agar supaya tidak mengurangi citra dari pemerintah dan betul-betul ini meresahkan masyarakat. Jadi tidak dapat dibedakan mana yang asli dan mana yang AI. Mohon penjelasan Pak. Oke, baik. Itu saja Pak Sagai, terima kasih ya hari ini. Oke, cuma itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Sagai di Bitung. Bagaimana tanggapannya Pak Hendrik nih? Konten-konten AI ini meresahkan sekali gitu ya. Jadi sampai-sampai masyarakat kadang-kadang bingung nih, mana ini yang hoax, mana yang memang nyata gitu ya.
Jadi memang sekali lagi ini bukan pekerjaan dari Kementerian Hukum saja. Tentunya kita kolaborasikan dengan kementerian terkait, terutama Komdigi, terkait dengan perlindungan kewenangan yang sifatnya itu bersifat apa ya, ibaratnya perlindungan. Memang AI ini meresahkan. Ini sudah menjadi topik pembicaraan di nasional, Bu, di seluruh kantor wilayah dan ini sudah direspon juga oleh Bapak Dirjen KI. Kemudian mungkin nanti ke depannya ada ketegasan terkait ini. Karena memang maraknya AI ini bisa apa ya? Bisa memberikan Informasi informasi itu hoax ya? kepada masyarakat dan baik. Kementerian Hukum sudah mendeteksi ini dan akan dilakukan percepatan terkait penanganan kasus seperti ini. Berarti ada tindakan nantinya gitu ya Pak ya pastinya. Kemungkinan iya. Oke baik. Yang pastinya Bapak kalau kita melihat sekarang gitu ya, kita bicara dari sisi atlet gitu ya. Nah bagaimana kekayaan intelektual itu Pak bisa dimanfaatkan oleh atlet secara langsung gitu Pak? Kalau kita bisa melihat sekarang ini. Baik, untuk atlet itu tersendiri sangat perlu karena karir atlet tidak selamanya di lapangan, Bu. Dia bisa menjadi aset jangka panjang. Jadi ketika sekarang dia masih eksis, sebenarnya tidak terlalu ini ya. Tetapi ketika dia trennya udah mulai turun, apa yang dia tinggalkan legacy itu sebenarnya bisa menjadi ibaratnya aset untuk jangka panjang, dia bisa hidup dari situ juga. Nah seperti itu. Oke, dan yang pastinya Pak, sebenarnya apa saja nih tantangan terbesar dalam penerapan kekayaan intelektual di sekitar apa ya kalau kita melihat khususnya di sektor olahraga nih Pak saat ini, tantangan terbesarnya apa saja? Memang tantangan terbesar utama adalah masyarakat belum memahami terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual. Untuk itu kami melihat minimnya pemohon itu merupakan apa ya, sebuah catatan tersendiri karena masih adanya pelanggaran seperti pembajakan atau penggunaan tanpa izin. Nah, ini harus kita memang kolaborasikan dengan dinas terkait, tetapi Kementerian Hukum dalam konteks ini akan terus mengglorifikasikan, menyampaikan dalam konteks sosialisasi dan penyampaian kepada masyarakat. Kita akan mengumpulkan, kita lakukan FGD dan itu bisa kita sinergikan dan masifkan di tataran pemerintah atau kabupaten, kota, serta provinsi. Oke, dan yang pasti kalau di Sulawesi Utara sendiri Pak, tantangan yang paling besar apa Pak? Kasus-kasus apa nih yang biasanya didapat gitu, yang ditangani juga? Yang kalau kita bicara tantangan terbesar ya memang ya kita belum apa ya, pendaftaran atau pencatatan kayaknya belum kita belum masifkan. Kemudian pelanggarannya ada pembajakan atau penggunaan tanpa izin itu kami melihat potensi itu ada di lapangan. Untuk itu ya mungkin kedepannya ya mohon maaf kami baru masuk 3 bulan dan kami akan baru 3 melakukan bulan itu ya Pak ya, secara bersama-sama penyesuaian. oleh pemerintah daerah. Oke, dan yang pastinya apa saja yang sudah dilakukan oleh kantor wilayah kementerian sendiri Pak, yang Kementerian Hukum terkait dengan topik kita di Sondan hari ini Pak? Baik, untuk mengglorifikasikan terkait kekayaan intelektual, kami melakukan sosialisasi, edukasi, dan memberikan kemudahan layanan bagi pemohon, pendaftaran maupun pencatatan kekayaan intelektual, dan kami juga melakukan mendorong kolaborasi, termasuk terkait dengan topik saat ini yaitu termasuk komunitas olahraga yang ada di Sulawesi Utara. Oke, baik. Yang pastinya untuk Anda pendengar di hari ini yang ingin bertanya ataupun juga hari ini ingin menyampaikan pendapat Anda dengan tema kita hari ini, Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Anda bisa sampaikan melalui SMS juga WhatsApp kami di 082195835080 atau juga sekali lagi melalui kanal YouTube kami. Anda bisa bertanya di RRI Manado. Terus bersama kami di Dialog Khusus, saat lagi kami akan kembali. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Wih,
keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kembali masih bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi pendengar, masih di dialog khusus terkait tema dan topik kita hari ini, Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Feel the Power of IP in Sports ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar di zona hari ini yang bertanya ya, kami persilakan baik melalui line telepon, SMS juga WhatsApp di 082195835080 atau juga melalui kanal YouTube kami. Anda bisa sampaikan di kolom komentar YouTube di RRI Manado ya. Dan yang pasti sekarang nih ada dari @primustumbel nih Pak. Terima kasih Pak Kakanwil atas infonya. Terakhir Pak, kita kemarin sudah pernah daftar merek terkait produk oleh-oleh saya. Apakah bisa Pak untuk sertifikat merek kita dipercepat terbitnya, tidak harus 6 bulan? Gimana nih Pak Hendrik? Baik, ini menjadi sebuah isu yang pernah mencuat. Ibaratnya pendaftaran merek itu kita persingkat. Iya. Tetapi karena merek ini sifatnya global, jadi memang harus ada filter dari Kementerian Hukum bersama-sama dengan yang sifatnya yang berskala internasional. Ini kita agak hati-hati Bu, untuk melakukan ini. Terkait dengan 6 bulan ini sudah sesuai dengan SOP Bu. Kita tidak bisa mempersingkat karena memang kehati-hatiannya ini dijaga. Dijaga. Jadi sudah sesuai dengan SOP paling ini 6 bulan. 6 Itu bulan. kita ini sudah terbitkan. Oke, baik. Ya pasti sudah SOP-nya gitu ya Pak. Ya, aturannya memang seperti itu karena ada langkah-langkah tahap-tahap yang sudah dilakukan itu tuh untuk juga mengefisiensi segala sesuatu yang takutnya ada kesalahan gitu ya Pak ya. Oh, iya. Oke, untuk terbitnya sertifikat ini. Oke, baik. Yang pasti terima kasih Pak Primus Tumbal yang sudah bergabung di zona hari ini dan memang sudah SOP-nya seperti itu. Jadi ya tetap harus bersabar gitu ya Pak ya. Karena kalau misalkan ada usaha memang harus bersabar. Ada prosesnya juga yang harus dilalui. Oke, baik. Adalah yang bergabung juga melalui line telepon nih Pak ya. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore, dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Dengan Cliff dari Motolim Intel. Oke, Cliff. Apa yang ingin disampaikan Pak Selamat Cliff? sore Pak Kakanwil Kemenkumham ya. Selamat sore Pak. Saya mau bertanya lagi nih. Ada salah satu produk elektronik gitu, cuman digunakan itu 1 bulan sampai 1 bulan setengah itu udah rusak. Itu kira-kira seperti apa? Biasanya untuk mengeluarkan suatu merek itu dagang untuk diakui kan. Biasanya kan itu harus ada hak intelektual kan, hak paten begitu.
apakah itu diuji dulu atau seperti apa? Jangan-jangan belakang abal-abal, merek abal-abal udah dikeluarkan merek dagang begitu, udah mengeluarkan haki, ternyata itu orang belakang abal-abal itu kan merugikan konsumen. Itu kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan merek dagang supaya tidak begitu ya? Apakah itu apa yang harus dilakukan? Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh satu produsen begitu? Itu saja dulu Pak. Baik. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih klip di Motoring bisa langsung disampaikan Pak. Bagaimana kira-kira? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan terkait dengan penggunaan merek yang sudah dibeli tetapi cepat rusak ya. Iya. Tentunya ini merupakan perlindungan merek tidak sampai ke situ. Jadi perlindungan konsumen mungkin. Jadi terkait dengan produk yang sudah dijual di pasaran sebenarnya kan itu sudah jelas ada garansinya. Garansi itu silakan mengklaim di toko yang gitu bersangkutan. Karena perlindungan merek tidak sampai ke situ. Ke situ. Ini sudah terlalu jauh gitu. Cuman kalau misalkan membeli produk elektronik dimanapun, kalaupun di toko manapun gitu ya Pak ya. Kalau ada kerusakan berarti kan ada garansinya dari toko tersebut gitu ya. Perlindungan konsumen ya. Iya. Oke, syarat-syaratnya Pak apa saja Pak? Katanya tadi kalau menjadi produsen. Kalau kita sebenarnya cuma di brandnya aja. Di brandnya aja. Tapi ya, Pak, kalau kualitasnya memang lebih ke produsen tersebut atau konsumen. Kita tidak masuk sampai ke dalam situ. Oh, tidak masuk di dalam itu ya Pak ya. Kecuali dia duplikasi merek atau seperti apa itu baru kita bisa tindak lanjuti. Oke, yang pastinya itu tadi ya Pak klip yang ada di Motoling gitu ya. Tadi dia bertanya sesuai dengan apa tadi ya barang elektronik gitu ya. Oke, terima kasih Pak Klip. Ada lagi yang bertanya melalui WhatsApp. Oke, ini ada lagi Pak. Selamat sore, bagaimana dengan logo organisasi berbadan hukum didaftarkan didaftarkan haki atas nama pribadi, sedangkan pencipta logo sudah mewariskan logonya untuk dipakai di organisasi ini. Tapi ahli waris malah mendaftarkan logo tersebut atas nama pribadinya. Oke, bagaimana nih Pak dengan logo organisasi berbadan hukum didaftarkan haki atas nama pribadi, sedangkan pencipta logonya sudah mewariskan logonya untuk dipakai di organisasi ini gitu ya, tapi ahli waris malah mendaftarkan logo tersebut atas nama pribadinya Pak. Seperti apa nih Pak? Baik. Ini dari siapa di mana ini ya? Kalau yang bertanya jangan lupa sertakan nama dan lokasi ya di sore hari ini. Ini 08232 sekian. Oke, silakan Pak. Baik, ini sifatnya siapa yang di luar daftar ya. Kalau masalah logo, masalah merek, tentunya ini kalau sudah didaftar Bu, itu tidak bisa lagi kita lakukan pendaftaran ulang. Seperti itu. Jadi kami berpikir ini dia siapa yang duluan daftar, sifatnya seperti itu. First to file. Jadi siapa yang duluan ya itu yang duluan pencatatan. Baik, yang pastinya terima kasih ya untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan Anda atau pendapat Anda di 082195835080 di sore hari ini. Dan yang pastinya mungkin Pak sebelum kita tutup gitu ya di hari ini dialog khusus kita dengan topik Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, tentunya apa nih pesan Bapak Hendrik sendiri gitu ya Kak Kanwil kepada masyarakat khususnya dalam momentum Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ini Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin closing statement terkait dengan Hari Kekayaan Intelektual yang pada hari ini Kementerian Hukum diberi kesempatan oleh RRI untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya himbauan kepada masyarakat. Jadi kami dari Kementerian Hukum Sulawesi Utara mengajak seluruh lapisan masyarakat, dalam hal ini masyarakat Sulawesi Utara, untuk lebih peduli terhadap kekayaan intelektual. Kemudian terkait dengan tema yang diangkat pada kekayaan intelektual hari ini terkait dengan bidang olahraga, mari kita lindungi setiap karya, inovasi, kreativitas. Dengan begitu kita tidak hanya menciptakan prestasi tetapi juga nilai ekonomi yang berkelanjutan. Kami dari kantor wilayah Kementerian Hukum akan selalu memberikan pelayanan terbaik
memberikan perlindungan hukum terkait dengan hak cipta dan merek dan sebagainya yang bisa kami lindungi, dan ini merupakan warisan kepada anak cucu kita ketika kita sudah mendaftarkan itu bisa berlaku untuk seterusnya. Jadi kami sangat berharap pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan seluruh kabupaten kota, mari sama-sama kita lindungi kekayaan intelektual yang ada di Sulawesi Utara ini. Dengan demikian nilai ekonomis, kemudian ada hal-hal yang bisa meningkatkan ekonomi untuk masyarakat sehingga Sulawesi Utara ini bisa lebih naik lagi tingkatannya kalau bisa berskala internasional seperti itu. Baik, yang pastinya Pak Hendrik Pagiling SHMH selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara. Terima kasih ya Pak, hari ini sudah hadir di dialog khusus kita di hari ini dengan tema Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang selalu setia mendengarkan siaran kami yang sudah bergabung juga tadi melalui SMS, WhatsApp dan juga di kanal YouTube kami yang sudah memberikan komentarnya di RRI Manado. Terima kasih. Dan juga yang tadi sudah bergabung di line telepon juga terima kasih ya. Dan tentunya di hari ini dialog khusus kita tutup ya Pak ya hari ini. Dan terima kasih sudah hadir di studio Pak. Siapa tahu nanti kalau ada informasi-informasi terbaru lagi bisa hadir di studio dan bisa berdialog langsung lagi gitu ya di hari ini. Kami sangat menantikan itu. Terima baik. kasih. Terima kasih Pak Hendrik dan juga saya Yalin Salviani. Undur diri dari ruang dengar Anda, mau kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.